Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan, kita boleh bersama-sama menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tabut perjanjian yang di gereja kita tarik ke dalam rumah kita masing-masing. Saya percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang waktu. Dia ada dalam setiap kesempatan, ada dalam setiap rumah demi rumah kita. Mari kita bersama-sama mengikutinya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan rangkaian ibadah ke dalam tangan kasih kuat kuasanya. Ibadah pada kesempatan hari ini, datangnya pertolongan kami adalah dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang takkan pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya atas umat-Nya. Biarlah turun berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita pada saat kita bersama-sama untuk datang dan berbuat bakti kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meletakkan segenap rangkaian ibadah di kesempatan hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan, puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam ruang yang berbeda. Tapi percayalah bahwa kuasa Tuhan itu sangat dahsyat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari berkat mengalir dalam kehidupan kita. Allah memberkati kita, dan Allah juga memberkati kita dengan kesehatan yang lebih. Dan ketika kita mendapatkan itu, kita bisa berkata, dengan mudahnya kita akan katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Tetapi ketika kita tidak mengalami hal itu, ketika kita tidak mempunyai apa-apa yang harus kita makan di rumah, ketika tubuh kita dalam keadaan yang sakit, masih bisakah kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Mari saudara, pada pagi hari ini, dalam kondisi apapun, kita akan senantiasa ucapkan syukur di hadapan Dia. Haleluya. Mari kita akan katakan Tuhan itu baik. Dalam keadaan kita apapun, kita akan katakan bahwa Dia baik. Dia sangat baik. Dia luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Seruan hatiku, ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh padamu. Ada amin saudara. Ucapkan senantiasa syukurmu kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Amin. Untuk selalu menolong hidup. Haleluya.
berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita akan serukan. Bersama-sama katakan haleluya. Satukan hati kita, ucapkan syukur pada nama Dia. Syukur Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak semua pujian. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bersama Engkau kami akan menang. Bersama Engkau kami akan menjadi umat-umat-Mu yang pemenang dalam kondisi negara kami yang sedang dilanda wabah penyakit ini Bapa. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Kami tidak takut untuk kami berjalan melalui hidup ini. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang terus ada buat kami. Sehingga kami akan kuat bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau berikan perlindungan buat bangsa kami, buat seluruh masyarakat Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Buat seluruh tenaga medis, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pada pagi hari ini Bapa, kalau kami akan bersekutu, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu nyata, Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, di tempat keluarga-keluarga anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Biarlah kami semuanya disatukan oleh kuasa-Mu. Haleluya, oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya ralala sekete ya ralala ya ralala se. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Di dalam segala ucapan syukur yang kita katakan, yang kita ucapkan senantiasa dengan penuh keyakinan, maka ada kuasa mujizat di dalam kata-kata kita itu. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama satukan hati kita. Kita bersama-sama naikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Dia. Ada pembalikan keadaan yang terjadi. Haleluya. Mari bersama-sama. Saudara bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian indah di hadapan Dia. Haleluya.
saudara semuanya, kita mau satukan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman-Nya yang semakin menguatkan kita sehingga kita terus maju bersama Tuhan. Dalam kondisi apapun, iman kita biarlah tetap teguh di dalam Dia. Dan firman-Nya akan menguatkan kita, akan memperbarui hidup kita. Haleluya.
kami dipuaskan lewat pujian yang boleh kami bawa ke hadirat Tuhan. Dan kini sebentar kami akan memasuki kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup, jiwa dan roh kami dikembalakan lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan menjelang kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Oleh karena Tuhan, turunlah urapan yang baru yang daripada-Mu atas kami sekaliannya, supaya lewat perkara ini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya selalu mengatakan luar biasa. Memang di dalam Tuhan pasti sesuatunya luar biasa. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita pastilah luar biasa. Sudah 3 minggu kita ibadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi satu perkara yang saya tahu, badai pasti berlalu. Yang percaya katakan amin. Badai pasti berlalu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini, saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yang baru saja saya ucapkan. Badai pasti berlalu. Haleluya. Ya, sekali lagi saya katakan badai pasti berlalu. Nah, mari Bapak kami kasih dalam Tuhan. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Saya akan bacakan di tempat ini dan Ibu Bapak bisa membacanya lewat Alkitab saudara sekalian. Dan demikianlah firman Tuhan berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih di dalam Tuhan, perikopnya berjudul mengenai Yesus meredakan angin ribut. Nah, ketika kita membaca ini, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, ternyata kisah ini ditulis bukan hanya oleh Injil Markus, tetapi oleh Injil yang lain juga yang kami kasih. Ketika Injil mereka menyampaikan kabar peristiwa tentang Yesus itu meredakan angin ribut. Kalau sesuatu sudah diulang-ulang dalam Alkitab itu artinya sudah kami kasih bahwa kejadian itu viral. Ya, kejadian itu viral. Kejadian itu berarti sesuatu yang luar biasa.
Kejadian itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk banyak orang. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Ibu bapak yang kami kasih, melalui ayat-ayat ini, melalui peristiwa Yesus meredakan angin ribut. Setidaknya ada 3 bagian yang dapat ibu bapak renungkan di dalam kehidupan kita. Sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama ibu bapak yang kami kasihi ya, kita tahu sesungguhnya. Di ayat yang ke-37, coba kita lihat ya. Ayat yang ke-37 kita lihat di sini supaya kita tahu apa maksudnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudara, yang pertama yang dapat kita pahami di sini sudah kami kasih, bahwa sesungguhnya badai, angin ribut, persoalan hidup itu datangnya secara tiba-tiba. Ya, datangnya secara tiba-tiba. Di Alkitab yang lain berkata, maka sekonyong-konyong datanglah angin sakal. Angin ribut, angin yang sangat besar sekali yang akan menenggelamkan mereka. Dan ayat itu berkata secara tiba-tiba, saudara, mengamuklah. Saudara kami kasih dalam Tuhan, persoalan hidup itu memang datangnya secara tiba-tiba. Dan itu mengejutkan kita sekaliannya. Saudara, sebelum badai ini terjadi, saya tahu bahwa Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, itu suasananya sangat enak sekali. Nikmat sekali. Mereka sedang berangkat bersama-sama ke satu seberang, ke naik perahu. Mereka sedang bersendau gurau sambil tertawa, hahaha, hihihi. Ya, cerita sana, cerita sini. Pokoknya suasana yang sangat hangat, sangat nyaman sekali. Apalagi ada bersama dengan Yesus di sana. Saudara, tiba-tiba sekonyong-konyong angin itu datang dan akhirnya memporak-porandakan segala sesuatunya, sampai juga hampir saja membatalkan apa yang menjadi tujuan murid-muridnya bersama dengan Yesus. Ibu bapak yang kami kasih dalam Tuhan, kita sama-sama tiba-tiba dikejutkan masuk di tahun 2020 awal. Sekonyong-konyong, secara tiba-tiba corona datang. Corona, COVID-19 memporak-porandakan semua tatanan yang ada. Bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai hampir sekarang 200 negara sudah kami kasih kena imbas daripada COVID-19 ini sudah kami kasih dalam Tuhan. Dan itu merusak segala sendi-sendi kehidupan dari berbagai macam sisi kehidupan. Termasuk saudara dan saya kena imbas tersebut. Mulai dari pemerintahan kita, mulai dari anak-anak sekolah, mulai dari keuangan kita, mulai dari mata pencaharian kita, mulai dari aktivitas kita, mulai dari sekolah kita, kuliah kita, usaha kita, apapun yang kita kerjakan hampir semua mengalami imbasnya yang begitu terasa, yang begitu berat sedemikian rupa. Biaya hidup makin tinggi, pekerjaan makin sulit, banyak PHK di sana sini, dan masih banyak badai-badai yang lain. Dan ini datangnya secara tiba-tiba. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, kalau kita bertanya, lembut jangan tiba-tiba. Ya, tidak bisa sudah kami kasih ya. Semuanya ada dalam daulatnya Tuhan. Karena itu tiba-tiba kalau itu muncul, kita hanya bisa mempersiapkan diri kita untuk kita siap sedia menghadapi segala sesuatu. Saudara kami kasih, wabah COVID-19 kita tidak tahu sampai kapan. Sudah kami kasih dalam Tuhan. Tetapi ini datang tiba-tiba memporak-porandakan semuanya. Sudah kami kasih dalam Tuhan. Mau tidak mau, semuanya seizin daripada Tuhan.
Yang kedua yang dapat kita lihat di sini, di ayat yang ke-38. Di ayat yang ke-38 kita lihat di sini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, saudara kami kasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya badai datang itu tidak bisa kita hindari, tetapi harus kita hadapi. Badai datangnya tiba-tiba. Yang kedua, kita tidak bisa menghindar, tapi kita harus menghadapi badai tersebut dan menyelesaikannya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ada seorang ahli Belanda yang bernama Woodworth. Dia memiliki satu statement yang luar biasa. Dia berkata demikian, Ibu Bapak yang kami kasih mendengar. Setiap orang memiliki masalah. Betul ya, semua orang punya masalah. Kemudian dia lanjutkan, masalah satu selesai, akan timbul masalah yang baru. Saudara, lalu dilanjutkan lagi oleh Woodworth dengan statementnya, besar kecilnya sebuah masalah, sebuah persoalan tergantung dari individu yang mengalaminya. Jadi semua orang punya masalah, masalah satu selesai, akan timbul masalah yang lain. Besar kecilnya sebuah masalah tergantung saudara dan saya menyikapinya. Haleluya. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, karena itu badai corona yang memporak-porandakan segala sesuatunya, mau tidak mau kita harus selesaikan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, saudara yang kami kasih, murid-murid Yesus pada waktu itu sudah berusaha untuk menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri. Mereka tidak tahu, mereka lupa bahwa sesungguhnya dalam kapal itu ada Tuhan Yesus. Tetapi karena lupa, karena terlalu hanyut dengan persoalan yang ia alami, sedemikian lupa. Barangkali sudah kami kasih, mereka sudah mencoba untuk menarik layarnya, airnya sudah masuk, mereka bergantian mengeluarkan air itu sedemikian rupa, tetapi barangkali mereka sudah kelelahan, sudah kecapean, tenaganya sudah habis, tetapi badainya belum berlalu, sudah tidak ada kekuatan lagi untuk menghadapinya. Barulah orang itu mengingat sesungguhnya ada Yesus di dalamnya. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, seringkali kita juga demikian. Badai yang sedang kita hadapi, seringkali kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Ya, dengan cara ini, dengan cara itu, dengan sepak terjang, dengan itu dan sebagainya, mengedepankan kepawian kita, kepandaian kita dengan cara kita, lupa bahwa sesungguhnya di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Sedang kami kasih dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak, ada dua pelajaran yang menarik tentang Yesus yang ada di dalam badai itu. Yang pertama, sudah kami kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah dari sisi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka lupa bahwa sesungguhnya di dalamnya ada sosok yang berkuasa, tetapi dia diizinkan, didiamkan sedemikian rupa. Mereka sibuk dengan kekuatan sendiri, dengan caranya sendiri. Tuhan Yesus dibiarkan ada di buritan. Namun di sisi yang kedua yang kami kasih yang dapat kita pelajari di sini, Tuhan Yesus memberikan satu contoh, satu teladan, di mana di tengah-tengah badai, topal, angin, sakal yang mengamuk, yang luar biasa, persoalan hidup yang begitu besar, yang sangat-sangat hampir saja membinasakan mereka. Setelah kami kasih apa yang dikatakan di sini, Yesus memberikan contoh dalam menghadapi badai persoalan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dikatakan tidur di buritan. Badai, semua kebingungan, semua ketakutan, Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Kalau pakai bahasa kita adalah dek di bagian bawah. Saudara, saya suka pelayanan misi ke berbagai macam pulau-pulau, ke daerah-daerah. Kadang-kadang kami harus masuk ke satu daerah, satu pulau, satu provinsi, satu tempat, harus naik perahu.
Ya kadang-kadang karena penuh sesak, kami tidak dapat tiket yang paling bawah di dak dan paling belakang. Rasanya benar-benar tidak enak, saudara. Ombaknya itu jauh lebih terasa dibanding tentunya dengan kelas-kelas yang lain ya. Di dek di paling belakang, di tengah-tengah goncangan ombak yang besar. Bahkan dikatakan di sini Tuhan Yesus tidak di kasur, tapi di tilam. Tengah goncangan itu. Alkitab tidak tahu karena tidak ditulis apakah Tuhan Yesus mendengkur atau tidak mendengkur ya. Barangkali kalau Tuhan Yesus mendengkur luar biasa. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ombak yang besar, dia bisa tidur. Saudara, ciri-ciri orang yang tenang adalah bisa tidur dalam segala situasi dan kondisi ya. Kalau orang hidupnya tidak tenang, tidak pasrah dengan Tuhan, walaupun kasurnya empuk mentul-mentul ya, mungkin spring bednya king coil atau mungkin yang lebih daripada king coil, saudara paling hanya ketap-ketip, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena tidak ada penyerahan, kurang damai sejahtera, ada persoalan yang ibu bapak tidak serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau penuh dengan penyerahan kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberi contoh. Bayangkan, dia tidur di belakang, di buritan dengan tilam. Dia dengan santainya tidur nyenyak. Artinya apa? Saudara jangan takut dalam menghadapi badai. Tuhan Yesus memberikan contoh. Dia begitu tenang menghadapi badai tersebut. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia diutus oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang memiliki otoritas, di mana dia pasti melindungi sedemikian rupa. Luar biasa. Nah, saudara yang kami kasih di dalam Tuhan. Yang ketiga yang dapat kita pelajari di sini, yang pertama, persoalan datang secara tiba-tiba. Badai, persoalan datang secara tiba-tiba. Yang kedua, ingat, badai itu tidak bisa dihindari, tetapi harus kita hadapi. Hadapilah bukan dengan kekuatan sendiri, hadapilah dengan kekuatan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya. Kemudian bagian yang ketiga, sehingga kami kasih ayat yang ke-39. Kita lihat di ayat yang ke-39 ya. Ayat yang ke-39 berkata, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Di ayat yang ketiga, di bagian yang ketiga yang dapat kita lihat, saudara kami kasih, sebesar apapun badai, kapanpun badai itu datang, Tuhan Yesus memberikan satu jaminan, badai pasti berlalu. Haleluya. Katakan amin yang percaya. Haleluya. Katakan kanan kirimu yang di rumah, adik, kakak, saudara, ngadik, kak, ya, badai pasti berlalu ya. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, sedemikian rupa, jangan meratapi nasib sedemikian rupa. Engkau tahu, Tuhan Yesus lebih tahu segala-galanya. Ingat, badai pasti berlalu. Dikatakan di sini kami kasih, di mana Tuhan Yesus ketika murid-muridnya sadar bahwa badai itu dia dapat selesaikan dengan kekuatannya sendiri, maka dia sadar, barulah dia ingat, saudara kami kasih. Dia bangunkan Tuhan Yesus dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Ibu bapak semuanya sudah seizin Tuhan dan Tuhan peduli. Tetapi kadang-kadang saudara kami kasih, orang baru terbutuh, orang baru kepepet, baru cari Tuhan. Dan ini juga oleh murid-muridnya, sudah hampir binasa, untung saja ingat Tuhan. Masih bagus yang kami kasih dalam Tuhan. Dia baru tahu, Guru, jangan biarkan kami binasa. Baru disitulah Tuhan Yesus bertindak. Mereka membangunkan Yesus. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kami kasih ketika lalu ia bangun, menghardik angin itu. Oh, luar biasa. Tuhan bangun, menghardik angin itu. Nah, kata menghardik sudah kami kasih di dalam bahasa Yunani, asli dari bahasa Alkitab ini sudah ditulis dengan kata epitiomau. Apa artinya? Artinya adalah perintah dengan tegas, perintah dengan keras, diperintahkan dengan otoritas.
Oh dahsyat, saudara kami kasih. Angin ribut, gelombang, badai, angin sakal yang berbicara persoalan hidup kita yang begitu besar. Corona membuat porak-poranda, barangkali seperti angin ribut yang terjadi. Tetapi kalau kita bersama-sama berseru, membangunkan kuasa Tuhan, melibatkan kuasa Tuhan, maka Dia dengan tegas, dengan otoritas, dengan keras bisa berkata kepada alam semesta, hai angin ribut, reda, diam, dan tenanglah. Oh haleluya. Setelah kami kasih, kalau kita sepakat berdoa mencari Tuhan, badai pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu dengan otoritas. Kenapa? Dengan otoritas ini, karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang berotoritas, berkuasa, berdaulat atas alam, atas hidup kita, atas jiwa kita, atas pekerjaan kita, atas ekonomi kita, atas studi kita, atas sekolah kita, atas usaha kita, atas jiwa kita, atas kesehatan kita. Dia berotoritas secara penuh. Karena itu, bila kita selalu mengundang dan menempatkan Yesus dalam bahtera hidup kita sebagai nakoda, sebagai pemimpin, supaya segala sesuatunya berjalan dengan luar biasa. Karena pertolongan Tuhan Yesus dengan kuasanya disanggup pemerintah. Ibu bapak, kalau saya katakan, bisa nggak kalau seandainya Tuhan Yesus itu hari ini Dia katakan kepada corona, sudah cukup kau beri pelajaran kepada manusia, bersih, bebas. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Tuhan berotoritas sepenuhnya. Tetapi ada dua yang namanya waktu Tuhan. Yang pertama adalah kronos. Artinya kita menginginkan segera secara kronos. Bahkan ada berkata, mulai orang berpikir mungkin nanti bulan Mei selesai. April akhir Pak, mungkin selesai. Ada yang berkata, oh belum Pak, masih sekian tahun lagi. Waduh, terus gimana? Ya enggak tahu. Wah bingung semua saudara. Wah ini saya sudah kembang kempis, sudah bingung. Waduh, bagaimana nanti kalau berlarut-larut? Itu namanya kronos, kejadian. Tapi di atas kronos itu ada namanya kairos, waktu Tuhan. Saudara yang kami kasih, kita menantikan waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan, waktulah yang terbaik untuk kita. Kalau Tuhan sudah berkata cukup, maka Dia akan berkata cukup. Selesai. Badai itu pasti berlalu. Amin. Pelajarannya dapat kita pelajaran dari ini. Yang pertama, dari 3 peristiwa itu, ingat, badai hidup itu mendatangkan pembelajaran tentang iman kepada Tuhan. Mengajarkan tentang kita untuk beriman atau percaya kepada Tuhan, bahwa Dialah yang berdaulat atas hidup saudara dan atas hidup saudara. Yang percaya di sinilah engkau berserah penuh kepada Tuhan. Yang kedua, badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya sehebat apapun ibu bapak saudara sekalian, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, libatkan Tuhan setiap hari, maka engkau akan kuat, engkau akan terima pemeliharaan yang luar biasa. Bagian ketiga, badai hidup, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur di dalam segala keadaan, di dalam segala peristiwa. Karena dalam bersyukur ada mujizat, ada berkat, ada pertolongan Tuhan, ada ketenangan jiwani, ada ketenangan batin, ada penyerahan. Dan pada saat kita berserah bersyukur, maka Tuhan akan turun tangan, menolong, memberkati kita sekalian. Katakan sama-sama, badai pasti berlalu. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Haleluya. Terpujilah namamu. Mari kita membawa hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.
Kita menyanyikan dengan refnya bersama-sama kepada Tuhan. Ada mujizat di dalam bersyukur. Kita bagi berdiri ibu bapak yang kami kasih dalam Tuhan. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Hati kita berkata, hidup kita berkata, ada mujizat dalam kita bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalamku, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Lebih berani kau katakan amin. Ku dalamku, ku menang, menang, ku menang, ku menang bersamamu semua. Badai masih berlalu. Amin, Yesus. Yang membuat engkau bertahan dikuatkan Tuhan. Bangunkan Yesus. Jangan kau biarkan dia diburita, tapi bangunkan dia, panggil dia, lipatkan dia. Maka dia dengan otoritasnya, dia berkuasa atas Allah. Jangan redakan semuanya. Percayalah, badai pasti berlalu. Semuanya akan kembali normal. Semuanya akan berjalan dengan normal. Semuanya akan jauh lebih baik dari sebelum. Karena kita tahu punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang besar. Haleluya. Yesus Tuhan, kemenanganku, kota bentengku, kubu pertahananku. Haleluya. Sekenaya ralarana bapa ralaranamu. Ibu bapak, kata-katanya begitu indah. Kalau engkau hayati dan engkau perkatakan dengan iman, engkau akan terima mujizat dari rumah ke rumah. Badai itu akan berlalu. Engkau akan menang lebih daripada pemenang. Mari katakan dengan tegas, dengan iman sungguh-sungguh, dengan penyuruhan kepada Tuhan. Ada mujizat. Terima. Terima. Terima mujizat. Terima kuasa. Amin Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memelukmu. Tuhan menjamahmu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. Di tengah-tengah keluargamu. Haleluya.
Amin, 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 amin. Terima kasih Roh Kudus. Badai itu memang harus kami hadapi. Tidak bisa kami hindari. Biar kami menjalaninya dalam penuh ucapan syukur dan penuh penyerahan kepadamu. Karena Engkaulah yang berdaulat atas alam, atas sakit penyakit, atas virus, atas apapun. Kami percaya badai pasti berlalu. Semua akan berjalan jauh dari lebih baik daripada sebelumnya. Karena kami percaya Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal atas kami. Mari kita berdoa. Bapa Roh Kudus memberkati semua yang hadir. Memberkati setiap anak-anak Tuhan dari rumah ke rumah. Tuhan pegang mereka. Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Badai yang hampir menenggelamkan mereka. Kami percaya semuanya akan teduh kembali. Semua akan reda. Karena Engkau berkuasa atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas sekolah kami, atas nafkah kami, atas usaha kami, atas toko kami, atas pabrik kami, atas apapun. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh berkata dengan iman, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama berkata amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapa kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Khususnya kami berdoa di mana dunia sekarang ini Bapa lagi dilanda oleh yang namanya virus corona. Termasuk Indonesia yang kami cintai. Negara yang kami cintai. Satu perkara yang kami tahu Tuhan. Di saat kegelapan menutupi bumi. Di saat orang-orang mengalami yang namanya keputusasaan. Mengalami yang namanya goncangan. Mengalami yang namanya ketakutan. Kami mau katakan, kami anak-anak-Mu harus bangkit. Kami harus menjadi terang Bapa. Oleh karena itu Roh Kudus kami mohon kepadamu Tuhan. Fokus kami bukan lagi coronanya, tapi fokus kami hanya Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan Maha Dahsyat, Engkau Tuhan Maha Kuasa, Engkau Tuhan Maha Besar. Tuhan mampu melindungi kami. Tuhan mampu memproteksi kami. Oleh karena itu Roh Kudus, ajarkan kepada kami Bapa untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami gereja-gereja-Mu. Ampuni kami umat-Mu Tuhan. Kami mau belajar merendahkan hati kami. Kami mau belajar merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau belajar mencari wajah-Mu. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami percaya Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Bapak kami berdoa Bapak, buat tim medis, buat perawat, buat para dokter-dokter Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah perlindungan yang daripada Allah tercurah atas mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra,
Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti